Nama saya Lidi Purnama Dewi, suami saya Handi Kristianto Adi Yuwono. Kami berdua pasangan dari Solo ya. Dikaruniai baby ini, kami usia pernikahannya 3,5 tahun. Oh baik. Nah di situ kami sempat program ini ya, cuman vitamin suplemen gitu selama 6 bulan untuk kesuburan dari saya gitu ya. Nah setelah 6 bulan kemudian dilakukan cek HSG, kemudian cek sperma, ternyata di situ baru ketahuan bahwa ada masalah di kami, di pasangan kami ini gitu. Kemudian kami langsung program. Di situ kami dibilang sih kalau di Solo memang terakhir setelah 6 bulan dibilang ada itu kan ada masalah di kami. Di situ cuma dibilang maksudnya belum ada pemecahan gitu, apakah mau insem ataukah mau apa tahap berikutnya seperti itu. Kemudian kami memutuskan untuk kami cari informasi. Di situ kami dapat informasi, kami pindah ke Jogja. Saat itu kami waktu itu belum ada Morula belum ada di Jogja ya. Saat itu ada ketakutan sendiri ya untuk melangkah ke bayi tabung ya, ke IVF ya. Jadi kami mau coba dulu. Karena masih awal sekali bagi kami gitu kan untuk yang usia dengan itu juga kami berpikiran seperti masih muda, masih yang belum mencari informasi yang lengkap mengenai IVF gitu. Jadi cuman ada nanti dulu gitu untuk melangkah ke IVF. Nah, padahal dari dokter sudah dibilang bahwa ini kemungkinan berhasilnya itu dengan IVF gitu, dengan insem kemungkinan kami kecil gitu ya. Nah, akhirnya kami mencoba ke insem, tapi setelah kami kumpulkan informasi, akhirnya kami melangkah ke IVF. Kami nggak jadi inseminasi. Kemudian kami belum berhasil. Jadi kan memang masalah di kami kan masalah di ini ya, di kualitas spermanya. Jadi spermanya tuh oat ya. Jadi dari pergerakannya, dari bentuknya tidak bisa menjangkau si sel telurnya ini gitu. Nah, kegagalan di yang pertama juga karena faktor itu gitu. Iksinya itu tidak ada satupun embrio yang jadi gitu. Nah situ memang jadi ini sih, maksudnya jadi ketakutan, jadi pukulan gitu. Apakah Isa? Maksudnya kan sebenarnya sudah kepikiran kalau IVF pasti jadi gitu kan. Tapi ternyata masih ada kegagalan di situ. Nah di situ juga secara mental juga sempat down juga. Tapi kemudian saya dapat informasi, kakak ipar, mungkin saudara agak jauh gitu, dia berhasil di Morula Surabaya. Kan banyak yang influencer juga di Morula. Jadi saya coba cek di Instagramnya gitu. Nah di situ mulai ada keinginan lagi untuk coba. Gitu. Saya kemudian cari informasi, ternyata ada Morula di Jogja baru buka gitu. Jadi sebelumnya itu prosesnya itu sangat stressing gitu, bahwa mental tuh memang naik turun gitu ya. Jadi kalau di Morula gitu kan saya ada Suster Rafika yang selalu bimbing. Jadi secara detail tuh kami dikasih informasi yang secara jelas dari step ke stepnya gitu. Jadi termasuk juga ketika proses setelah OPU dari embriolognya juga itu kan dijelaskan secara detail gitu. Mungkin dia tidak membandingkan, tapi di proses sebelumnya kami tidak sama sekali dapat informasi yang detail gitu. Jadi sebenarnya yang salah di mana, kegagalan di mana, itu yang sebenarnya yang bikin kami benar-benar kecewa. Jadi benar-benar down, nggak mau coba lagi, sempat nggak mau coba lagi itu karena informasi yang diberikan ke kami, ke pasien itu nggak lengkap gitu. Nah sedangkan di Morula kami didampingi oleh Suster Rafika yang benar-benar kalau sebenarnya memberikan kayak aura positif gitu. Jadi kayak support sistemnya itu benar-benar kami rasakan gitu. Misalkan memang saya kan nggak langsung berhasil juga ya Suster Rafika, jadi nggak langsung di FET pertama langsung berhasil, tapi saya di FET kedua
baru berhasil. Nah, itu ketika saya juga FET pertama gitu kan sempat kebingungan gitu, gimana ya ini, terus gimana, terus Rafika yang jadi saya WA-in terus gitu, jadi mengikuti gitu, jadi dengan sabar, dengan jam berapapun pasti Suster Rafika jawab gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang bikin kita nggak jadi terlalu khawatir, mental juga nggak jadi terlalu stres gitu. Memang kanan pasti ada, semua orang yang mengalami, yang menjalani program pasti di pikiran itu pasti di psikis itu rasanya juga ada tekanan gitu. Tapi ketika ada yang mendampingi, ada yang kasih informasi yang komplit gitu ke kita, itu yang sebenarnya sangat membantu sih. Yang kita bikin ayam, meskipun itu kabar baik maupun kabar buruk, itu tetap kita tuh tahu secara komplit apa kondisi sebenarnya di kita gitu sih ceritanya. Tadi yang saya ceritakan bahwa secara mental, secara psikis itu tidak mudah. Memang hal terberat itu kan di secara mental ya. Mungkin ya memang kalau kita bilang biaya atau yang lain, memang sebenarnya kita bisa kumpulkan gitu. Maksudnya dengan usaha kita gitu, kita bisa berusaha gitu. Tapi kalau di prosesnya kehamilan itu kan memang campur tangan Tuhan, yang memang istilahnya kita hanya bisa berusaha, sedangkan semuanya itu tergantung sama Tuhan gitu ya. Nah, di sini memang menguras mental, tapi percayalah gitu bahwa jangan pernah menyerah. Ya, memang saya nggak langsung berhasil juga. Saya di kedua, istilah dibilang IVF kedua baru berhasil. Ada juga yang IVF beberapa baru berhasil. Yang penting kita sebagai manusia gitu ya, kita ambil bagiannya kita untuk terus berusaha. Jangan pernah menyerah untuk kita tuh berusaha memperoleh buah hati gitu. Terus kemudian yang kedua, pesan saya ya gini, memang tidak bisa dipungkiri, percayakan program kita itu ke support system yang benar gitu ya. Jadi kita harus benar-benar pilih-pilih sih dengan siapa kita mempercayakan proses kita mau ditangani gitu, dengan karena itu sangat benar-benar sangat membantu, karena saya mengalaminya sendiri gitu. Secara itu membantu kita secara mental sih sebenarnya, untuk dengan support system yang benar, dengan kita tunjuk misalkan dokter yang benar, dengan perawat yang benar, dengan lingkungan yang benar, itu sangat membantu kita sih. Yang pertama jangan menyerah, yang kedua percayakan dengan orang-orang yang tepat juga.